ada waris perdata. Jadi kalau Tionghoa itu pakai waris perdata. Kalau orang Islam dia pakai waris Islam atau nanti penyelesaiannya dengan adat atau dengan musyawarah. Jadi baik hukum waris perdata maupun waris Islam maupun adat pun di situ musyawarah mufakat itu tetap harus ada. Nah, kemudian yang perlu diketahui bersama bahwa prinsip dasarnya yang berkaitan dengan waris, ya, dengan barang warisan itu tidak ada kematian perdata. Jadi satu misal ada satu keluarga itu punya saudara 5, ya. Ada saudara 5, jadi 5 orang itu harus mendapatkan warisan dari tinggalan pewaris. Prinsipnya itu. Nah, bagaimana kalau ada yang ditinggal, Pak? Nah, kalau ada yang ditinggal, misal ahli warisnya itu 5, jadi ahli waris itu sah. Kemudian karena ada cacat, mungkin idiot atau mungkin gila, itu yang cacat atau yang gila ini tidak diberi bagian, itu tidak boleh. Jadi walaupun ini cacat, walaupun ini idiot, tetap harus diberikan bagian. Nah, bagaimana kalau barang warisan itu hanya dikuasai atau dibagi 4 orang, ya tidak sah secara hukum. Nah, bagaimana penyelesaiannya dirembuk? Bisa lewat rembukan atau bisa lewat, karena ini berkaitan dengan kejahatan pertama. Tentu ada dokumen-dokumen yang dipalsukan, bisa saja dilaporkan ke polisi. Tapi saran saya yang terbaik diselesaikan secara rembukan. Apalagi kalau pada kasus-kasus tertentu, contoh kasus itu persoalan warisnya itu sudah ada putusan dari pengadilan, bisa pengadilan negeri, bisa pengadilan agama. Nah, putusannya harus ditegakkan. Nah, bagaimana ketika ada putusan kemudian muncul dokumen sertifikat, tetapi ada pihak ahli waris yang dimatikan, ya tidak sah. Ya tidak sah. Intinya itu. Jadi saya menghimbau, karena persoalan-persoalan waris itu kalau di desa-desa itu begitu meluas dan persoalannya sama. Dan salah satu ahli waris dianggap tidak ada, dimatikan, atau karena merantau lama tidak ditemukan, lalu kemudian diambil jalan pintas. Nah, ini tindak pidana. Kalau yang ahli warisnya meninggal gimana? Ya, ahli warisnya meninggal, punya anak enggak? Punya. Enggak, berarti anaknya ahli waris yang meninggal itu sebagai ahli waris. Intinya itu. Jadi prinsipnya tidak ada kematian perdata. Katanya nah, aturan adat Mas, katanya sepikul segindungan itu masih berlaku nggak? Kalau aturan adat itu wong lanang mikul, wong wedok gendong. Tapi jangan wong lanang mikul, wong wedok gendong, itu jangan. Jadi wong lanang sepikul, ya. Sepikul sagendongan. Wong wedok sagendongan. Wong lanang mikul, wong wedok gendong. Bukan wong lanang mikul wong wedok. Lagi gendong. Lagi gendong salah. Masih berjalan ya sepikul segendongan itu masih? Ya monggo sepanjang masih disepakati. Karena berbicara persoalan tanah di Indonesia itu rohnya adalah hukum adat. Jadi bagaimana kalau di Purwodadi, bagaimana kalau di Pati, bagaimana kalau di Jogja, bagaimana kalau di Dayak, bagaimana kalau di Batak, itu ada kebiasaan yang sampai mengakar, itu masih sah. Intinya dirembuk sejalan dengan sila keempat Pancasila, musyawarah mufakat.